Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram. Ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah para jemaah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmah dan hidayahnya juga kita dapat menjalankan segala amal ibadah kita baik di dunia maupun di akhirat. Salam dan salawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengkalamkan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Barakallah. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam channel Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Hidayatullah, Majelis Zikir Ma'rifatullah. Para hadirin dan jamaah sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi wawasan yang sangat penting dari segala keputusan dari sebuah amalan. Tapi bagi para pemirsa, para penonton, dan para hadirin jemaah, para sahabat dan kerabatku yang belum memahami jalan ma'rifatullah dan tauhid ini, semoga bisa belajar dulu, karena ini adalah pemahaman yang sangat hakikat, yang mana kita akan membuktikan intisari dari segala pengajian, segala kajian, baik secara tasawuf, tauhid, tarikat, dan segala bentuk tafakur, zikir. Kesimpulan yang kita buka dari Qasamullah berdasarkan surat Yasin ayat 82. Hakikat dari kandungan keputusan atau qasam Allah surat Yasin bukanlah suatu hadis, tetapi keputusan Allah, berqasamullah, penetapan yang mutlak bagi Allah, pengadilannya Al-Quran. Kita akan bongkar dalam arti mencari kenyataan daripada sebuah amalan, dari sebuah ibadah, dari sebuah amaliyah. Maka kita akan menjabarkan dari unsur falakiyahnya, dari unsur jabariyahnya, dan dari unsur hakikat dan ma'rifat yang ada di keputusan 82 surah Yasin sebagai kitab pengadilannya Al-Quran atau pengadilan sekalian alam. Dalam menjalankan, mendekatkan diri kepada Allah, tidak terlepas daripada
apa yang dikaji dalam sifat tauhid, tasawuf dan ma'rifat. Bahwasannya wujud itu adalah maujudullah, adanya Allah, adanya kita. Kepemilikan Allah dalam batang tubuh dan diri kita. Dan kepemilikan sifat-sifat Allah pada diri kita. Berakar kepada kunci Al-Quran. Passwordnya Al-Quran Alif Lam Mim. Dan pembongkaran daripada pengetahuan ma'rifatnya dalam kalam kodratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita melakukan beribadah kepada kodrat tersebut. Memang kita selalu mengkaji kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah semata. La mawjudun illallah, la ilaha illallah. Semua kepemilikan Allah. Dan itu butuh amalan. Bukan hanya butuh pengakuan. Kedekatan diri seseorang kepada Allah. Dengan apa? Dengan keputusan-keputusan Allah dalam Saud Matsani. Tapi sekarang dalam Qasamullah. Artinya, seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan segala pengetahuan hakikat dan ma'rifat, tapi tidak menjadi suatu amalan dirinya, bahwasanya dia harus nyatakan dalam satu amalan. Kalau memang kita berasal dari kodrat zat dan sifatnya Allah, bagaimana terjadinya zat dan sifatnya Allah di dalam diri kita. Bukan hanya kita menyampaikan, tetapi kita harus membuktikan daripada sisi kebenaran. Bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Kebenaran sebuah ilmu itu berasal dari dalilku sendiri, kata Allah. Dari dalil inilah kita akan mendapatkan bagaimana perwujudan hak daripada Allah batang tubuh kita dan diri kita sendiri. Bagaimana proses jadinya sifat aku pada Allah dalam diri. Dan bagaimana mewujudnya sifat dia bagi Allah terhadap sebuah diri. Inilah para jemaah. Bagaimana kita menetapkan dan mengamalkan kedekatan kita dengan Allah. Yang kita tidak mampu mengamalkan kedekatan dirimu kepada Allah. Bukan menjadi suatu amalan, itu dinamakan bukan sebuah ibadah. Ilmu yang tidak beribadah, ilmu yang tidak digolongkan ibadah adalah ilmu yang tidak jatuh ke dalam pandanganmu. Di sini para jemaah sekalian, bagaimana proses penetapan keakuannya Allah di dalam diri kita dan penguasaan Allah dengan sifat dianya pada kehidupan kita. Hidupnya Allah dalam sifat hayyun, kehidupan Allah dalam sifat qayyum. Disinilah para jemaah perlu wajib kita katakan, kalau kita menggali dalam sisi tadaburnya Al-Quran, salah satu sebelum mewujud menjadi suatu umat, maka terjadilah kehambaan diri. Bukan dulu umat baru hamba, tapi dulu kehambaan diri. Artinya, kita harus tahu penguasaan Allah pada diri kita dan menjadi sebuah amalan. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, simak baik-baik. Dan ini akan menjadi amalan. Tidak ada amalan yang bisa mendekatkan diri seseorang itu dengan Allah kecuali qasamnya Allah. Artinya keputusan Allah menjadi sebuah amalan. Tapi kalau masih akbarullah yang akan menjadi amalan, itu tidak akan sampai kepadanya. Atau dikatakan kebesarannya dengan dalil-dalil yang dipakai oleh sebagian orang. Tapi kalau keputusan Allah, qasamullah yang menjadi amalan, apa sebab terjadinya kata kun dan fayakun? Inilah yang harus kita kupas isinya, sehingga menjadi amalan sebuah diri dan diri.
Para jemaah, kita lihat, para hadirin sekalian. Kita lihat dalam surah Yasin ayat 82. Itu keputusan atau dikatakan qasamullah. Yasin itu qasamullah. Ini keputusan. Innama amruhu. Nah, disinilah atas nama hayat dan diriku. Nah, kalau kita sudah tahu, kalau Allah bicara atas nama rubuh atau dirinya, dia berikan kehidupannya, dia bagi kehidupannya dengan dua sifat, keakuan dan kediaan. Inilah asal kata Rob, Robbi. Qul a'udzu bi rabbinas. Ya Rob, bagaimana Allah menguasai kita? Tentunya dengan kita menghilangkan aku. Aku siapa? Akunya kita. Ini akan menjadi amal batin yang tertinggi. Zikir batin yang tertinggi. Bahkan belum ada zikir napas, tanapas, umpus. Belum ada zikir napas, tanapas. Belum ada sama sekali. Karena batin itu belum maujud. Kalau zikir, ampas, napas, tanapas, nupus, itu setelah maujud. Ini belum ada sama sekali. Makanya sekarang bagaimana orang tidak mampu lihat Allah. Begitu juga dia tidak mampu melihat nyawanya. Di sini akan terungkap nanti. Bagaimana Allah menjadikan dengan ruhnya sendiri. Yaitu keakuan dirinya. Untuk mencari kediaan dirinya. Kita akan lihat dari perjalanan batinnya, rahasia batinnya, kun fayakun. Kalau amal ini tidak sampai menjadi amal besar di diri seorang manusia, belum amal lain akan mengikuti. Tapi kalau amal ini, zikir ini, ibadah ini, 82 ini, menjadi amal besar, induknya amalan, induknya ibadah dalam masa tafakur, tadzakur, meskipun takharub, semua perjalanan batin, kalau tidak dipimpin oleh zikir tentang kedekatan diri dia, tentang wujud dan mawujud Allah dalam diri, belum ada yang bisa mendekati amalan tersebut. Pemimpinnya, atasan dan kepalanya ibadah, kepalanya zikir, kepalanya tafakur, adalah batinnya kun fayakun. Kita bongkar apa itu di balik kun dan apa di balik faya dan apa di balik kun. Ingat, semua akan berakhir ke dalam diri. Para jemaah yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya kita mencari jalan diri kita kepada Allah. Dengan sifat wajibul wujud, berharap wajib Allah ada, tidak bisa kita ingkari dalam diri. Tujuan kita seperti itu. Apa yang dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menuju wajibul wujud ini, menuju kepada waliul wujud. Bagaimana adanya dia sebagai wakil wujudnya Allah. Dikatakan sifat zahir pada diri, itu adalah wakil maujudullah yang dikatakan waliul wujud. Dan bagaimana wahidatul wujud, tujuan terakhir orang mendekatkan diri. Bagaimana yang dikatakan diri yang satu tidak bisa dibilang dan disebut lagi. Itulah wajibul wujud menuju waliul wujud dan mencapai wahidatul wujud. Inilah, disinilah kita membongkar kodrat-kodrat Allah dalam tingkat kemuliaan. Zikir termulia, zikir yang tertinggi adalah zikir batinnya Asmaul Husna, yaitu kun fayakun. Zohir asma husna batin, disinilah akan terbuka. Baik para jemaah sekalian, sekali lagi saya ingatkan, kalau amalan ini sudah memimpin amalan lain, baru sampai tujuannya. Kemana tujuannya semua? Innama, perhatikan, innama amruhku. Ya, innama amruh, atas nama ruhku.
Nah, atas nama ruhku kata Allah. Ya. Syai'an aradda. Sesungguhnya kedatanganku menjadikan syai'an aradda ayyakula, dan berkatalah lahu, diri batinku, diri nyawaku, diriku sendiri. Lahu, laha, lahi, laha jasad, lahi nurullah, dan nur Muhammad, dan lahu adalah batin Allah. Jadi atas nama lahunya atau batang tubuh sifat itu namanya lahu. Ya, baru kun fayakun. Apa yang terjadi dengan keputusan nyawa atau ruhnya Allah. Kalau bismillah atas nama, kalau ruh 82 atas nama jiwa ruhnya Allah atau kehidupan Allah. Sesungguhnya Allah bukan ruh, tapi atas nama kehidupan atau hayatnya Allah. Beda dengan atas nama di bismillah. Nah, ini atas nama ruhnya. Innama amruhu syai'an arada, akan terjadi ayyakula, dengan perkataan lahu, dan diriku kun fayakun. Jadi di sini kita lihat, kalau sudah ruhku, ku itu ku, akunya Allah. Kun, kaf, alif, nun, itu 3 hurufnya. Faya 1 kodrat katanya. Kun 3 lagi. Berarti kun fayakun memiliki 7 sifat. Ya. Kaf, alif, nun pada hu yang dikatakan tadi, ini kunciannya. Ya. Apa kun pertama yang dijadikan oleh dirinya tadi? Apa kun pertama yang dijadikan oleh dirinya Allah? Nah, disinilah faktor alif lam mim tadi. Alif lam mim yang tersurat, ya. Dan alif lam mim 3 dalam kolbi. Hati-hati. Alif lam mim yang 3 dalam kolbi. Ada sir alif pada diri. Ada ba, ya, ingat tadi. Ya. Ada shin atau nur. Kaji bismillah, jangan lupa. Alif, ba, alif, sun. Ba, alif, sin. Ini kun pertama, itu dinamakan aku. Karena tersirat. Ya. Lahu kun. Nah, jadi aku. Nah, faya, fa batin, ya hati. Ya. Ini adalah titik 2 ya hakikatnya yang di dalam hati itu. Makanya titik ya itu 2. Nah, ini sini terjawab dia. Faya, fa itu batin, ya hati. Ini kejadiannya di dalam batinnya. Di alam batinnya Allah. Yaitu hati manusia. Faya kun. Nah, kun di sini, jamaah perhatikan para hadirin. Di kaun ada waw di situ diselipkan oleh Allah yang jarang diperhatikan oleh orang. Silakan lihat surat Yasin 82 itu. Lihat fayakunnya. Di fayakun itu ada waw. Kaun. Nah, waw itu kita tahu. Waw itu dia. How, dia. Ya. Potensi waw itu adalah how, wow, dia. Allah, dia. Nah, dia ini apa? Ini adalah alif lam mim yang tersurat. Nah, apa alif lam mim tersurat? Inilah yang dikatakan dengan lam adalah jasad, ya, ingat, alif adalah nyawa, lam adalah jasad, dan mim adalah maujud. Ingat, ini yang nyatanya berdirinya 3 kodrat Allah yang tidak nyata dalam batin dan menuju kodrat Allah yang nyata. Ini dinamakan dengan alif lam mim yang nyata, yaitu jasad, nyawa. Itu perhatikan. Ada jasad, ada nyawa, ada rohani atau ruh, ada rohani. Ada jasad, ada nyawa, ada insan. Itu fayakun. Itu
Kaun. Nah, kaun itu dia. Jadi maujud Allah. Wujud Allah, maujud Allah. Ada aku, jadi aku, maka jadilah dia. Jadi kalau napas turun mengatakan akunya, jatuh kepada 3 kodrat tubuh halus dalam diri. Alif lam mim tersirat dalam diri, yaitu ba alif sin. Faya, kita lihat batin di dalam kalbi tadi. Lihat di dalam kalbi. Faya kaun, kita buka mata, maka jadilah pada zohirnya. Inilah tiga keakuan menuju 3 sifat kediaan. Ini adalah kodrat rohani dan jasmani. Aku dan dia. Jadi aku, maka jadilah dia. Maka kita melakukan zikirnya. Ke bawah menuju akunya, ke atas dia menuju kediaan. Hu. Jadi tidak Allah, bukan hu Allah, tapi hu. Aku, dia. Aku, dia. Sampai kita tidak ada. Itulah yang berserah diri yang sebenarnya. Itulah yang dikatakan diri yang fitrah. Disinilah kita menghilangkan akunya kita dan mendirikan akunya Allah. Inilah Rahman dan Rahim. Itulah asma fayakun husna kun. Para jemaah yang dirahmati Allah. Tapi ingat, sebelum bertasbih Asmaul Husna itu atas nama dan diriku mewakili seluruh zahir dan batin, maka kita wajib menjalankan terlebih dahulu adalah zikir batinnya Asmaul Husna, yaitu kun fayakun, dengan mengkalamkan 100 kali, yaitu innaka wayalat latof kun fayakun. Ikuti sehingga hidup sifat Allah yang 99 zahir batin tadi. Setelah hidup sifat Allah, innaka wayalat latof kun fayakun. Kun, lihat yang di 3 tadi yang di dalam batin. Fayakun. Ingat hatimu. Jangan berpaling matamu dari hatimu. Menyaksikan keakuan dan kediaannya ke dalam dirimu. Akunya dalam diri. Dianya keluar diri. Akunya wujud. Dan dianya maujud. Hu ke bawah. Hu ke atas. Napas dengan hidung. Tidak boleh pakai mulut. Ini zikir besar. Zikir mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada jalan lain yang dihalalkan. Kalau Al-Quran selain surat Yasin bukan qasam Allah, bukan sumpah Allah, bukan ketetapan Allah. Tapi kalau Yasin itu ketetapan Allah. Makanya penutup Yasin itu adalah kunci dari segalanya. Kenapa? Yasin itulah yang boleh dikatakan muqato'ah. Hanya 3 dalam pandangan. Yasin. Apa yang kita pandang? Itu yang 3 yang tidak terlihat. Wal Qur'anil Hakim. 3 yang terlihat. Nah, ingat. Jadi kalau kita tahu, ruh daripada Yasin itu adalah 82. Jadi mengamalkan, mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir batinnya kun fayakun, yaitu zikir batinnya Asmaul Husna. Maka witirkan dulu, hidupkan sifat Allah zahir dan batin dengan zikir Asmaul Husna, yaitu mencapai innaka wayalatov, innaka wayalatov kun fayakun. Itu dikerjakan 100 kali. Begitu sampai pada kubah terakhir, baru masuk ke
zikir wujud dan maujud tadi. Disinilah kita menyerahkan dia segalanya yang dikatakan surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau dia semuanya padamu, maka kamu adalah aku. Bukti, dan ternyata terbukti dalam surat Yasin 82. Hakikat dan ma'rifatnya. Itu juga yang datang, itu juga yang kembali. Kalau sudah dia pulang kepada aku, disinilah Yasin menerima perjalanan tadi. Makanya jatuh diri kita bernama Sin dalam Yasin, Nas dalam Al-Quran. Nah, di sini perlu kita paham perjalanan batin diri ini atas nama ruhnya Allah. Kun, kaf, alif, nun itu adalah alif, lam, mim yang tersirat. Kaf, alif, nun pada fayakun, karena ada waw di situ menyatakan hau atau dia, maka alif lam mim terwujud dan nyata terlihat. Inilah yang akan nyata pada jasad dan diri yang tiga, dan pada diri yang halus pada alif lam mim tersirat pada diri. Inilah yang dikatakan jadi aku maka jadilah dia. Nah, di antara inilah begitu fungsi faya itu yaitu kan menerima, diperintahkan Allah menerima doa manusia. Maka di perjalanan pengakuan antara dua kodrat besar ini, silahkan kamu berdoa batinmu, hatimu di dalam kesempatan faya. Berdoalah sambil menjalankan. Mumpung Allah wujud, mumpung Allah maujud, berdoalah apa yang kamu doakan, maka surat menjanjikan jadi dan terjadi. Begitu para jemaah. Ini adalah zikir batin besar. Ini zikir kubro namanya. Jadi kalau kita mengkaji semua kedekatan dengan Allah, tapi kita tidak melaksanakan zikrullah dengan batinnya Allah, dengan proses 82 atas nama Amruhu, innama amruhu say'an arada, akan terjadi ayyakula dengan ucapan diriku, lahu diriku, kun jadi aku, fayakun maka jadilah dia. Itu yang akan kita saksikan dengan ma'rifat kita dikala kita melaksanakan tafakur dengan tenang. Ingat, dengan tenang, jangan bernafsu. Dan ini adalah zikir besar. Sebelum kita laksanakan, awal dari pertama itu dibaca Yasin 82 ini dulu satu kali. Yang kedua, zikirkan batin asmaul husna. Innaka wa ya latif. Innaka wa ya latif kun fayakun. Begitu sampai ke 100-nya. Karena kita membuka kuncinya dulu yang 99 tadi. Karena kita sudah memanggil batinnya. Batin asmaul husna itu adalah innaka wa ya latif kun fayakun. Begitu 100 kali. Sampai pada akhirnya pegang tasbih itu, kodrat yang terakhir tadi, kita pegang, baru kita masuk kepada zikir batinnya jadi, batinnya diri tadi, batinnya kun fayakun. Ke bawah dia hu, ke atas dia hu. Dia, aku, dia, aku, dia. Serahkan kepadanya semua. Karena dialah yang pemilik zahir dan batin ini semua. Wujud aku maujudlah dia. Makanya dikatakan di Al-Hadid, wa huwa ma'aku aina ma kuntum. Atau dikatakan la maujudun illallah. Tidak ada lagi yang maujud di sini, hanya Allah semata. Jadi kalau kita sudah punya kalam-kalam tauhid seperti itu, tapi kita tidak menyaksikan batin kita, menyaksikan perbuatan batin aku dan dia tadi, batin Allah kepada aku dan dia, mendirikan keakuannya dan kekediaannya ke dalam diri. Dua alif lam mim itu pada yang nyata, alif lam mim yang mengikuti tersirat. Alif lam mim mengikuti tersirat kepada alif yang tidak terlihat dalam bismillah. Itu ada lam, ada mim. Apa lamnya? Apa mimnya? Lamnya nur, mimnya adalah zat atau rohani, dan alifnya adalah sir. Itu yang di dalam. Yang keluar adalah jasad,
ada rohani dan ada nyawa. Serahkan dengan aku dan dia. Selama selalu begitu. Ingat aturan zikir besar ini. Laksanakan. Orang yang punya pengalaman tinggi, pengalaman besar harus memiliki zikir besar. Itu kodratnya. Jangan besar pengalaman daripada kodrat amalan. Ingat pesan saya. Jangan besar pengalaman daripada kodrat amalan. Hati-hati. Ini adalah jalan tauhid yang sesungguhnya. Maka disinilah kita akan merasakan kenyataan Allah pada diri kita. Karena adalah qasamullah, keputusan. Bukan saud masani yang diamalkan, tapi ini adalah qasamullah. Barakallahu ya karim. Laksanakanlah wahai para jemaah. Mari kita berangkat ke alam kenyataan Allah. Mari kita beribadah kepada kenyataan Allah. Sesungguhnya wal bainatun hal hak. Sesungguhnya Allah juga menjanjikan kenyataan. Seperti juga Rasulullah katakan kepada Allah, ya Allah, wahayatan al-wazirun al-kasiyabiyatun. Nah, Allah bilang, apa kata Rasulullah? Ya Allah, kapanlah bisakah aku melihat kenyataanmu? Allah bilang itu tadi. Rasul meminta ya kan, melihat kenyataan Allah. Tapi bukan melihat Allah yang nyata. Kenyataan Allah bukan melihat Allah yang nyata. Kenyataan Allah. Allah bilang apa? Al-hayatun wazibun wal karajatun. Ya lihatlah. Kalau kelihatan kamu dan kamu akui itu diriku. Nah itulah aku. Tapi kalau kamu tidak akui, tapi kamu lihat, ya tidak aku. Nah itulah kerajiah. Nah kerajiah ini alif lam mim yang nyata. Nah, man ayan sabitahnya. Sabitah itu yang tenggelam. Alif yang tidak ada itu berarti lam mimnya juga tidak ada. Karena lam sudah berubah menjadi ba dan sin. Nah gitu. Insyaallah. Tafakkurlah. Ke bawahhu aku, ke atas dia. Sesungguhnya kamu tidak ada. Hilangkan akumu. Hilangkan akumu. Karena ini adalah atas nama ruhnya Allah. Dan lahu itu bukan jasadmu. Lahu itu jasad Allah. Jasad kita ini laha. Kalau terlihat nyata laha. Kalau terlihat nur lahi. Tapi kalau ke dalam dia lahu. Jadi kalau dikatakan innama amruhu sayyan arada an yakula lahu kun. Aku, hu, kan lahu, hu, aku, faya, hati, batin, kun, dia. Maka diciptakan melalui pentara batinnya, terjadilah dia. Dia itu apa? Yang tiga yang nyata tadi. Ada jasad, ada rohani, ada nyawa. Itu tiga yang nyata. Tapi tiga yang tenggelam, ya alifnya, alif lamimnya tenggelam dalam bismillah. Nah inilah yang dikatakan dengan ayat sabita. Nah disitulah hu. Tapi untuk membebaskan supaya ini menjadi milik Allah, zahir dan batin itu adalah menghidupkan nama dan dirinya dulu. Martabat nama dan dirinya 99, zikir batin asmaul husna jalankan 100 dulu. Nah itu innaka wayalato kun fayakun. Innaka wayalato kun fayakun. Setelah ke 100-nya tahan tasbih, pencet, tahan supaya tidak ada aliran darah di tangan. Tahan, langsung laksanakan zikir itu. Sejak tahan sesaat, baru pegang lagi, cuma tidak terlalu dikuatkan. Maka kita fokus kepada penguasaan Allah pada diri. Sulauzu birabbin nas. Mana Rabbinya setelah hu kepada hu. Jadi aku, maka jadilah dia. Nah inilah huwa ma'akum, aina ma kuntum. Jadi ada fakta amalannya. Dan ada aras amalan, ada kodrat ilmunya. Jangan bercerita tanpa kodrat. Begitu para jemaah. Insya Allah, laksanakanlah ikhlas kita demi kemaslahatan umat. Biarlah kita berasa saatnya kita sudah merasakan kehadiran Allah dan penguasaan Allah pada diri kita. Amalkanlah, insya Allah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Wa warhatal wa amal wa ibadati bil jami'atihi mabrufil alal du'a wal mustajabun alal imi wa barakatan al darajatun wa ruhanitun wal izzatun wa sifatun wal karamatun al zizatun lillahi rabbil alamin. Syafa'atun ya rasul ya wa syafa'atun ya nabiyin wa syafa'atun ya lillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Silakan lakukan insyaallah. Mabrur wa minal amin.